Agustus 2024, Ulun sudah langsung menyuarakan mengenai itu. Karena ini salah satu keresahan masyarakat. Ulun merasakan sorangan, berjalan di situ kalau hujan tuh licin, dan suah jadi korban juga rabah di sana kan waktu hujan. Sepakat Ulun itu. Apapun jalannya, tembus kemanapun aksesnya, memang jalan di negara itu harus dibuka sebanyak-banyaknya untuk lahan permukiman. Nyaman mungkin atau lebih cepat lewat jalur sungai gitu. Nah, apalagi kayak misal di daerah-daerah kayak yang tadi di Samuda, Mantap itu. Luar biasa. Jadi lakas idenya ya jujur. Karena Adam itu sedikit kurang cepat lah gitu nah. Bahkan ada pepatah dulu kan guyonan, kalaunya pesawat itu gugur di negara, maka itu akan jadi kapak, akan jadi panci, akan jadi ini kan. Artinya saking kreatifnya buhan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah podcast Daha episode keberapa nih? Ketiga sudah kedatangan Mas Bro Rizal, DPRD HSS Komisi 3 Mas Bro lah. Komisi 3. Bagian infrastruktur lawan keuangan. Ulun pertama-tama mau ucapkan terima kasih banyak pian sudah mau datang ke podcast Daha gitu nah. Artinya pian meluangkan waktu gesan sebujurnya kada gesan podcast Daha ini dari bebuhan masyarakat juga supaya kau menyampaikan aspirasinya ke bebuhan pian gitu nah. Sekali lagi ulun ucapkan terima kasih banyak sudah mau hadir. Mohon maaf juga mengganggu waktu istirahat pian, mungkin ini liburan sebujurnya nih. Kata juga. Aslinya orang negara sini kalau Mas Bro lah. Ulun sebelumnya minta maaf lah kenapa mengiau Sidin Mas Bro, karena Sidin nih seumuran aja kayak itu nah, lawan konsep kami podcast Daha nih memang santai aja kayak itu nah, kadang terlalu formal bener ya Allah Mas Bro. Ulun minta maaf mengiau Mas Bro kayak itu nah. Sedikit ulun menjelaskan terkait podcast Daha nih Mas Bro lah. Memang tujuan utamanya itu sebagai media penyambung lidah antara masyarakat lawan stakeholder itu nah. Jadi selain membantu meringankan masyarakat gesan menyampaikan aspirasinya ke bebuhan stakeholder, sedikit mungkin membantu bebuhan pemerintah juga supaya kau menyerap aspirasi masyarakat gitu nah. Kebetulan malam ini waktu syuting podcast Daha nih, kami mau ucapkan turut berbelasungkawa karena kebetulan di SDN Samuda 1 kebakaran. Mudah-mudahan lakas pajah apinya. Jadi karena tadi sedikit ulun sindir podcast Daha itu gesan media penyambung lidah, mungkin langsung aja Mas Bro lah ulun menyampaikan beberapa inian dari masyarakat gitu nah. Nah mungkin pian kawa menanggapi langsung gitu nah. Pertama dari akun Muhammad Reza Mas Bro. Ulun hanya menyampaikan tentang realisasi renovasi jembatan Rahimin yang beberapa tahun lalu beliau bikin postingan di Facebook tentang jembatan Rahimin ya. Sambil jadilah bacakan dulu kah atau satu-satunya? Langsung aja Bean kita anggap itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan, ulun hendak berkenalan dulu. Bujur ada yang beneran tahu ya. Nama ulun Muhammad Rizali SE Bang Irfan. Ulun besar sekolah sampai lulus sekolah itu di negara. Cuma kalaunya di nama panggung ulun lah bahasanya. Orang itu banyak mengiau ulun Rizal Negara. Banyak Rizal Negara ini karena mungkin ada salah satu kru juga Pak Sarif kan tahu. Jadi mulai ulun awal lulus sekolah sampai 2015 waktu kuliah itu banyak nama Rizal. Kebanyakan nama Rizal. Jadi daripada orang manggil diri misalnya Rizal apa kan? Baik ulun maulah nama
panggung ulun sorangan. Nah, jadi Rijal Nagara karena Nagara daerah kelahiran dan tempat ulun ganal dan masa kecil. Nah, saat itu barikit nama Rijal Nagara sampai ulun kuliah ya, aktif di organisasi sampai jadi aktivis dulu ketua BEM kampus kan di UIN Antasari Banjarmasin. Jadi orang tahunya Rijal Nagara. Nah, jadi sekilas perkenalan dari ulun kan. Alhamdulillah hari ini ulun berpartai dari tahun 2020, lulus kuliah langsung masuk partai, dan pada tahun 2024 mencoba dalam gelanggang politik yang nyata lah. Karena kalau dunia politik ini mulai kampus sebenarnya sudah kada asing. Karena mulai kampus tuh sudah berpolitik juga. Sampai dulu ada istilahnya pemilihan presiden mahasiswa kampus. BEM ketua BEM. Nah, nama backendnya kan itu presiden mahasiswa kan, Presma. Nah, itu one man one vote juga. Pemilihnya itu mahasiswa secara elektronik dipilih dari 12.000 mahasiswa UIN Antasari. Alhamdulillah kita terpilih dulu kan. Nah, jadi di situ banyak belajar, banyak kenalan, patuhan dan lain-lain. Setelah lulus, ulun memutuskan untuk terjun ke politik. Seiring berjalannya waktu, berproses belajar, tahun 2024 baca cobaan sebetulnya. Baca cobaan mencoba di politik yang nyata di masyarakat. Alhamdulillah mendapatkan mandat dari masyarakat untuk menjadi salah satu perwakilan dari 11 orang anggota DPRD Dapil 3 Hulu Sungai Selatan. Jadi mungkin itu sekilas dari perjalanan ulun lah. Ulun kuliah sekolah dari SD Tambak Biten, Sanawiyah Tambak Biten, berarti kan Aliyah Tambak Biten. Nah, jadi tadi menyinggung perihal mengenai jembatan tadi. Jadi ulun ingat benar waktu ulun selesai ujian nasional di Man Negara dulu namanya. Pas jembatan Rahimin itu dibongkar. Dulu ulin. Iya beneran. Nah, pas ulun lulus itu pas dibongkar dan diganti plat. Ingat benar ulun. Kalau hendak ke pasar itu menyeberang lewat Panak Daun. Ya Allah. Nah, jadi berarti kalau 2015 sampai 2025 10 tahun sudah kondisi keadaan jalan kita itu jembatan kita itu posisinya masih berplat. Artinya kan itu sebenarnya sementara. Nah, cuma sementaranya ini kelawasan 10 tahun. Bujur. Ya Allah. Nah, memang perihal mengenai pertanyaan dari siapa tadi? Tadi akunnya Muhammad Reza. Muhammad Reza. Dari awal dilantik Agustus 2024, ulun sudah langsung menyuarakan mengenai itu. Karena ini salah satu keresahan masyarakat. Ulun merasakan sorangan berjalan di situ kalau hujan tuh licin dan suah jadi korban juga rabah di sana kan waktu hujan. Nah, artinya merasakan betul, belum bisingnya lagi. Nah, jadi ulun suarakan. Jadi ketika pertama dilantik langsung ulun suarakan mengenai perihal bagaimana realisasi jembatan pembangunan jembatan Rahimin. Nah, ulun sampaikan di hadapan ada bupati juga. Waktu itu masih PJ bupati, ada sekda dan lain-lain. Nah, jadi perihal itu setelah bupati kita terpilih, Pak Haji Safruddin Nur. Nah, beliau ini kan ada skema untuk membangun jembatan ini lebih baik, lebih kokoh, tapi kada pakai duit pemerintah daerah. Nah, maka skemanya itu jembatan ini dihibahkan ke provinsi dan provinsi yang akan membangun. Nah, mudah-mudahan ini mesti dalam tahap perencanaan, mudah-mudahan 2026 itu akan kita dorong supaya bisa terrealisasi. Intinya segala bentuk usulan, masukan dari masyarakat, seberataan di Facebook itu pas ada yang men-tag ulun kan kita bacain juga satu-satu ulun. Jadi itu salah satu concern ulun juga. Dan di APBD perubahan 2024 di Murni 2025 dan sampai hari ini terus kita suarakan. Bukan hanya ulun, juga kawan-kawan yang lain 10 anggota dewan lainnya terus menyuarakan agar bisa terrealisasi. Ulun yakin mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan, paling tidak dalam masa periode kami 2024-2029 itu bisa terrealisasi. Amin. Jadi insya Allah dalam periode ini insya Allah mudah-mudahan terrealisasi. Karena ada juga yang menyambut, apalagi ada bahan mobil-mobil yang tertumpah oli kah apakah atau musim hujan jadinya ya Allah. Dangsar di jembatan itu. Ini dari Yaman Motorsport. Ulahakan lapangan bola dah utara yang ada becalapan jar. Oh iya.
Nah, mengenai lapangan bola kan gak ada becalapan, sebetulnya pun gak ada becalapan, ada sudah di stadion ya lo. Cuma ada beberapa masukan, ulun reses juga kan, perihal mengenai lapangan sepak bola di Daha Utara. Nah, di Daha Utara tuh kan dulu waktu ulun SD atau Senawiyah itu pernah diuruk, cuma kan tinggalan pulang. Nah, tetap karena tahapannya itu bukan pada mulai dasar lah dibangun, akhirnya tahu uruk disiring kada, jadi hilang tanahnya tuh, tumbih lah. Nah, kalau Daha Utara itu hanya beberapa minggu lalu ulun survei. Memang salah satu kendalanya itu adalah akses jalan menuju ke lapangan itu. Ulun sudah sampaikan ke dinas terkait dan ke pewakil bupati, bahkan ke bupati ulun pernah sampaikan, carikan dulu akses untuk jalan ke menuju lapangan Arjuna itu namanya. Semalam selesai reses, ulun diajak tim kawan itu ke lewat jalan Gang Bidan. Di sana ada simpang 3 samping Senawiyah itu. Ada simpang 3 menuju ke jembatan menuju ke lapangan Arjuna. Terus ulun cek ke lapangan itu ada sekitar 50 meteran lah lagi paling panjang itu yang belum terhubung. Tapagat itu namanya lah. Nah, ketika ulun tanyakan, ternyata itu jalan aset milik desa. Nah, jalan Gang Bidan itu jalan kabupaten, cuma jalan simpangan ke lapangan itu jalan desa. Itu separuh sudah dibangun. Nah, kami ini kadang awal melanjutkan untuk anuakan aksesnya itu supaya sampai ke lapangan karena sudah dibangun pakai dana desa. Setelah selesai survei, langsung ulun koordinasi dengan pemerintah desa Tambak Bitin. Nah, setelah diskusi ternyata mereka juga masih gamang untuk meneruskan karena terkait dana desa. Mungkin dana desa pada tahun periode ini tidak banyak untuk dialihkan ke infrastruktur. Nah, jadi mungkin kita cari alternatif lain, ulun sambil berkoordinasi kalau sudah ada akses jalan itu lebih nyaman kan ya, ibarat anak membangun kan dan lain-lain. Pada prinsipnya ini sudah disampaikan, cuma kita ada mempunyai tantangan-tantangan lah di masyarakat yang harus kita carikan solusinya dulu di lapangan, tantangan di lapangan supaya ketika memang ini diusulkan ini sudah siap secara akses jalan untuk menuju ke lapangan. Karena kalau kadada kayak apa kita cari anak kasitunya ya, anak kasitunya kan material masuk tanah, batu, semen dan lain-lain. Nah, mungkin seperti itu. Intinya ulun juga mendorong dan ini salah satu yang ulun sampaikan juga beberapa kali ke tim karena tim-tim ulun banyak yang atlet-atlet, olahragawan juga kan. Jadi terus ulun dorong juga. Lanjut Mas Bro lah. Ini bagian pasar pulang dari Yani Ahmad mungkin lah, kalau AHM nih ngaran Honda harusnya nah. Bantu tata akan pedagang di pasar negara supaya terlihat rapi jarak. Nah, ini ulun banyak bener juga melihat komenan-komenan terkait pasar nih Mas Bro. Masalah pasar lah. Nah, jadi masalah pasar ini memang banyak kalau di pasar itu pedagang-pedagang PKL kan. Nah, artinya menjempitkan jalan. Nah, jadi waktu itu ada yang komen kan, pas ada men-tag ulun, itu langsung ulun screenshot, ulun sampaikan langsung ke Kepala Dinas Perdagangan. Nah, di sini ditindaklanjuti, insya Allah kita kita ini kena. Nah kan, ya kan? Sama benar lah. Ya Allah. Nah, setelah itu di Pasar Negara izin meneruskan, Jun kan. Terima kasih Pak, perihal penataan pasar di negara Pak, masukan warga, siap ditindaklanjuti Presiden. Nah, jadi itu kan perihal mengenai lebih ke peraturan aja, karena penertiban lebih ke penertiban, nantinya kan mungkin itu Satpol PP dan lain-lain. Memang agak dilematis Bang, agak dilematis dalam artian satu sisi itu pedagang-pedagang itu pasti kada setuju juga. Pasti sarik kan. Satu sisi ini kenyamanan masyarakat untuk lewat pasar itu jadi nyaman kan. Satu sisi lain masyarakat yang berjual ini itu pasti ada ketidaksetujuan. Nah, jadi ini nantinya coba dicarikan jalan solusinya
kayaknya kalaunya pun dipindahkan misalnya disediakan lapak khusus, kayaknya banyak yang kada berkenan juga. Karena otomatis orang perlu akses lagi ke sana kan untuk mendatangi misalnya lapak khususnya di mana. Kalau di pinggir jalan tinggal jumput kan singgah orang. Nah, jadi mungkin perlu pembahasan lagi ini supaya penertiban itu tidak mengundang protes dari masyarakat lah. Nah, mungkin seperti itu. Intinya tadi sampean melihat sendiri sudah teruskan kayak apa tindak lanjutnya, karena sambil ulun komunikasikan sambil jalan. Karena perihal ini bukan hanya soal penertiban dan ketat bang. Kalaunya pun penertiban ini ulun rasa kadakawa misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali rajianya, karena imbah raja kemungkinan besar pasti balik pulang dong kan, habis raja balik lagi. Nah, pertanyaannya, siap kada kita dengan kemampuan keuangan daerah kita kan, dengan macam-macamnya personelnya untuk selalu menjaga dan bersiaga di sana kan. Dan ini akan menimbulkan mungkin dari pedagang-pedagang juga kan bentuk protes dan lain-lain. Nah, nanti kita sambil diskusikan lah, kita cari solusi yang terbaik. Tapi intinya sudah pian anwakan sudah ya kalau sampaikan. Tapi sedikit menambahkan, ini yang maulah tambah sempit ini bukan dari pedagang saja dan tapi dari ojek, bentor juga. Parkir ada juga dibahas. Nanti kena sekalian kan. Jadi mungkin harapannya tuh khusus gesen tengkolan ya, tempat gesen tukang ojek ada, gesen bentor ada lagi nang di pinggir di tengah pasar kadang tuh Mas Broy. Ada bentor lah, ada ojek lah, sudahnya bebuhan pedagang kaki lima pulang han di muka tuh parkir bebuhan. Ini maksudnya tuh kadang hendak bebuhan ojek lawan anupang sebujurnya ya kalau Mas Bro, cuman lebih menertibkan aja supaya gesan kenyamanan bersama aja ada. Karena kita cari lah solusinya ya, lo kita komunikasikan lagi. Dari Abduh TPP ASN 2026 kalau kau diperjuangkan jar. Nah, jadi memang ulun di tempat kerja ulun pun bebuhan ASN banyak Mas Bro yang mengeluhkan terkait TPP nih. Kenapa TPP kita di kabupaten ASS ini pina parai benar dibanding kabupaten yang lain jar. Itulah berat nih sambil dulu nggak ada kayak. Iya, silakan. Ulah lak baroko aja izin bebenina. Santai aja lo. Santai aja, nggih. Masalah TPP kan, tambahan penghasilan pegawai. Tukin lah bahasanya ya Allah. Ulun kada paham juga sebujurnya, ulun kada PNS lagi lah. Jadi masalah tukin ini memang agak dilematis. Satu sisi bang lah, kalau nyawun sedikit memahami kan, ulun nih kada pernah pengalaman jadi PNS ASN dan lain-lain. Cuma sekilas yang ulun pahami perihal mengenai TPP. TPP ini kan tunjangan pegawai. Nah, bupati dalam hal ini, bupati kita, ulun ingat benar, sidin belum dilantik itu sudah membicarakan concern mengenai TPP pegawai ini. Karena TPP kita itu setelah ulun buka itu jauh lebih tinggi daripada kabupaten-kabupaten yang APBD-nya tinggi, termasuk Balangan. Nah, dari Balangan aja kita lebih tinggi. Nah, kalau nominalnya itu sekitar 3 jutaan kalau nggak salah. Mungkin ada eselon-eselonnya lah. Nah, cuma ada yang sampai 3 juta. Nah, jadi TPP ini kan seyogianya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kita atau KKD. Nah, cuma ada aturan mengenai TPP ini, itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 2022 itu mengamanatkan bahwa belanja pegawai di setiap daerah itu wajib 30%. Itu undang-undang disahkan tahun 2022. Dan dalam undang-undang itu berlaku 5 tahun setelah disahkan. Artinya 1 Januari tahun 2027 posisi belanja pegawai kita itu harus 30%. Kan? Nah, saat ini kan ada perekrutan hanyar kan, baru dilantik kemarin oleh Bupati, ada P3K dan ada CPNS. Posisi belanja pegawai sebelum formasi P3K dan CPNS itu dilantik, itu persentasinya sudah 34% sebelum dilantik. Dan itu dilantik dan mulai aktif digaji itu September 2025. Ya kan? September 2025. Artinya ada September, Oktober, November, Desember untuk APBD 2025 kan? Nah, setelah itu masuk persentasi ketika tidak diambil kebijakan untuk pemangkasan TPP ini, maka persentasi belanja pegawai kita itu di angka 38%. Ketika ini dibiarkan dan tidak dipangkas, di tahun 2026 maka persentasi belanja pegawai kita itu kan aktif sudah ya Allah, 2026 itu berarti mulai Januari ke Desember. Nah, kalau ini kan mulai September ke Desember. Kalau 12 bulan itu masuk dan aktif, maka belanja pegawai kita itu persentasinya 43 sampai 44%. Kemungkinannya. Nah, ketika 44% belanja pegawai kita dari APBD, sedangkan di tahun 2027 posisi kita harus 30%. Nah, jadi ini sebenarnya kebijakan menurut Ulun yang sangat bijaksana dari Bupati. Memang banyak gejolak protes kan dari P3K maupun dari PNS. Cuma kalaunya ini dibiarkan sampai tahun 2027, kita makin sakit lagi. Karena kemampuan keuangan daerah kita terbatas, sumber APBD kita itu dominannya berasal dari dana transfer pusat. Ketika undang-undang itu tidak dilaksanakan tahun 2027, maka dana transfer pusat itu tidak lagi diberikan kepada daerah. Nah, jadi harus 30% dulu. Nah, dalam posisi pemangkasan saat ini pun, dengan formasi P3K itu 1051 dan CPNS itu 135, yang sudah dipangkas pun masih kisaran 32%. Belum sampai lagi 30%. Artinya harus dikurangi lagi ini. Setelah dipangkas sudah, perekrutan sudah, dilantik sudah, masih 32%, maka sakit kepala lagi. Apa yang harus dipangkas lagi? Maka satu-satunya jalan itu adalah meningkatkan APBD kita di tahun 2026. Posisi APBD kita saat ini kan 2,1 triliun. Di dana anggaran APBD murni 2025 itu 1,9, di perubahan naik jadi 2,1. Posisi belanja pegawai itu 32% saat ini. Maka satu-satunya jalan itu adalah bagaimana menaikkan APBD supaya persentasi belanja pegawai yang 32% itu bisa di bawah 30%. Nah, artinya ini mungkin kebijakan yang tidak populis dari Bupati karena banyak mengorbankan tunjangan-tunjangan daripada pegawai kita di Hulu Sungai Selatan. Tetapi ini kebijakan harus diambil seluruh Indonesia, Bang, tidak hanya Hulu Sungai Selatan. Nah, cuma perbedaannya apakah mereka akan melaksanakan ini pemangkasan di tahun 2026 kah? Atau bagaimana kayaknya skemanya? Atau dibiarkan aja, tapi dampaknya itu akan dana transfer pusat itu akan terkendala, bahkan tidak ditransfer. Nah, jadi karena ASN kita bertambah lagi kan, 1051, CPNS-nya 135. Jadi memang kebijakan ini tidak populis, cuma harus suka harus diambil Bupati untuk Hulu Sungai Selatan, baik anggaran, pembangunan dan lain-lain ke depannya. Nah, terus kalau kita bicara mengenai dibiarkan tetap tunjangan itu seperti dulu kan, seperti semula, maka di tahun 2026 nanti
posisi belanja pegawai kita sampai bahkan 44%. Bayangkan dari APBD kita 44% digunakan untuk belanja pegawai. Mana lagi bupati untuk membangun jalan untuk memenuhi janji-janji kampanye, janji-janji politik. Yang dilihat masyarakat itu kan sejauh mana jalan yang kepala daerah bangun, sebanyak apa jembatan yang dibangun, sebanyak apa jalan yang dibuka, sebanyak apa irigasi yang dibangun. Nah, kalau itu tergerus oleh belanja pegawai kita, maka mana lagi bupati untuk melaksanakan janji-janji politik dan janji kampanye untuk membangun desa, menata kota kan. Nah, artinya ya pesan daripada kepala daerah kita kan ya kita bersakit-sakit dulu untuk kedepannya bisa normal kembali. Dan mungkin mudah-mudahan tadi lah guys, supaya kaum naik ada guys menaikkan APBD juga kan, menaikkan APBD kan seperti itulah singkatnya. Lanjut sebelumnya ini macam-macam juga nah. Mukhlis Rajab minta tambaliakan hajagin bakas lubak tabukan pipa Banyung itu nah sanagaraan ya banyak benar kah nih bakas apa itu bakas lendeng biasanya ada di BM Bang ya. Yang di aspal. Tambal-tambalnya biasanya itu kayak apa Mas Bro? Karena kita sampaikan itu kan banyak kayaknya itulah. Banyak bener ya. Mulai sungai ya Allah, bakas menabuk pipa menyeberang jalan ya Allah. Nah, itu kan bakas di aspal, dibongkar ya Allah lah. Habis itu dianaki pipa dan bakas aspalan itu kan kada terbulik lagi. Lawan ini dari akun Alfian. Kawakah negara ditimbuki supaya jangan calap lagi ya. Nah karena mungkin berulah beberapa tahun terakhir nih kita negara ini bilang kecalapan terus kayak itu nah. Kayak apa kita kira-kira kayak itu nah di tinggi jalannya kah atau apakah kira-kira yang salah nih. Jadi dahulu rasanya negara ini kada separah wah ini Bang kayak itu nah. Masalah calap ya Allah, memang negara ini agak daerah rawa kan, banyu turun ke sini. Bahkan bahasanya itu lain banjir, cuma calap. Calap ini kan bisa berbulan-bulan. Iya. Bisa berbulan-bulan. Nah, tentunya kalau untuk mengatasi ini perlu perencanaan yang matang. Apakah solusinya dinaikkan dan disiring jalan itu atau diulah waduk kah untuk penampungan banyu kah atau seperti apa? Atau aliran sungai yang dinormalisasi supaya sungai mengalir kemana, cuma kendalanya kita kemana mengalirkan banyunya. Kalau orang daerah pesisir itu mengalirkan banyu kalau ke laut kita kalau kita kan kemana, maka harus ada penampungan kan. Penampungan itu waduk itu hanya digawi secara kemampuan tuh oleh pusat. Nah artinya perlu perencanaan yang matang dan perlu kerja keras kan agar program-program itu bisa dilaksanakan di sini. Kalaunya di Kabupaten Banjar itu kan ada Riam Kanan, ada Riam Kiwa kan dan lain-lain desain penampungan banyu itu. Nah khusus negara ini Hulu Sungai Selatan konteksnya karena kayak pas skemanya tentunya perlu perencanaan yang matang supaya bisa masalah-masalah kita di negara ini teratasi lah. Karena memang negara ini bilang kayak ketuyukan banyu Bang Mas Bro. Ya turunan banyu. Kandangan turunnya ke sini, amuntai ke sini juga. Jadi pas ya itu nah. Lanjut. Ini dari akun Victor Ahmad Adam Sky. Mudahan kayaknya di negara diulahakan jalan tol mulai jembatan Pasungkan tambus ke Samuda aja dan imbah itu disambung diulah jembatan Samuda Benua Hanyar. Sepakat dulu itu. Apapun jalannya, tembus kemanapun aksesnya, memang jalan di negara itu harus dibuka sebanyak-banyaknya untuk lahan permukiman. Dalam rapat RPJMD, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, beberapa waktu lalu itu sampaikan bahwasanya negara ini kalau kita lewat di Baruh Jaya, Samuda, Tambangan, nah itu kan saking kadada lagi lahan maka maulah titian untuk menuju ke rumah, belakangnya rumah lagi pakai titian. Nah, untuk memecah itu sebenarnya kan harus ada pembangunan itu yang membuka kawasan baru.
Nah, tadi kemanapun jalannya mestinya stadion kemana tembusnya, atau Bejaya kemana tembusnya, Pasungkan kemana tembusnya. Nah, maka harus ada perencanaan khusus 2025 ini kan semua perencanaan perihal mengenai pembangunan itu dibahas nantinya. Nah, supaya sangat sepakat Ulun, supaya satu memecah kemacetan, yang kedua membuka kawasan-kawasan baru agar tidak tertumpuk permukiman itu di satu titik aja. Misalnya kayak di Tambangan, Baruh Jaya dan lain-lain. Tatuyuk. Nah, jadinya harus dibuka kawasan terbaru. Nah, itu ulun sampaikan waktu di RPJMD. Karena jangan sampai pembangunan kita ini asasnya itu copy paste. Nah, apa yang dibangun tahun ini tahun kena sama. Paling kada tahun ini membangun jalan, tahun kena ditambali. Nah, itu kan rutinitas tuh. Jalan ini karena dibangun, rusak, diaspal lagi. Padahal RPJMD itu 5 tahun perencanaan, 5 tahun pembangunan daerah. Maka paling kada 5 tahun itu harus sudah memikirkan jalan apa yang mau dibangun dan kemana tembusnya, aksesnya, bagaimana posisi lahannya, bagaimana amdalnya, itu kan harus ada perencanaan. Nah, maka ketika itu sudah ada, maka itu pang dasarnya untuk kita membangun. Nah, saat ini yang terjadi kan sering copy paste daripada program-program terdahulu. Aspal tambal. Berapa tahun kita sudah berpuluh-puluh tahun itu aja jalannya, sedikit aja kawasan-kawasan baru yang terbuka itu pun terbuka itu karena ada permukiman di dalam. Ada orang rumah sudah. Orang berumah. Contoh kayak Gang Bidan itu gang sempit, masuk mulai Tambak Bitin itu hanya 1 meter aja, 1,5 meter lah lebarnya. Putus sampai ke Jalan Sanawiyah dulu. Habis itu karena di belakang situ ada lagi orang berumah, membangun rumah kan, maka ditembuskanlah sampai ke Penggantingan Darat. Nah, harusnya kita dalam hal ini pemerintah dan ulun juga di DPR mendorong agar pembangunan itu skalanya kita yang menyiapkan. Nah, jalan masyarakat silahkan. Nah, kan supaya perencanaan itu matang. Kadang misalnya karena kalaunya sudah terdahulu permukiman, ini akan susah menatanya, Pak. Kayak Gang Bidan itu masuk sempit, belakangnya lebar. Nah, itu kan mobil kada kawa keluar dari sini. Ya lo harus lewat sana. Nah, makanya perlu perencanaannya matang, grand design dan road mapping terkait pembangunan, dan itu dibahas di RPJMD. Karena RPJMD itulah bahasanya kitab pembangunan daerah itu selama 5 tahun akan datang. Jadi panduan daripada dinas-dinas, perangkat daerah, OPD itu berdasarkan RPJMD. Kalau rencana itu untuk membuka akses jalan baru misalnya kan, maka harus ada perencanaan jalan mana yang akan dibuka, kawasan mana yang akan dibuka, jalan mana yang harus ditembuskan. Nah, intinya perihal ini pun nantinya sangat sepakat ulun akan kita dorong apapun jalan tembusnya, intinya kawasan-kawasan terbaru itu akan sebanyak-banyaknya dibuka. Anak makan parut lapar mayu juga ini kan mana yuk makan sekira benar gitu lah kayak 20.000 itu mana kok makan nih mayu ini kan biasanya 30.000 35.000. Nah, sedangkan berduit 20.000-annya pasti mayung itu sama nyaman, pulang murah, iring ulun gen pian. Iyalah. Bujur gerang mayu 20.000 makan di sini. Dijamin mayu lah kayak 20.000 tuh pian Bang Sulan kita ngatakan nasi ayam 15.000. Tambah itu paling apa TS 3.000. Berarti 18.000 aja lah. Nah, 18 aja Bang. Nah, kawan no Karpinto 2.000-nya ini. Nah, murah lagi tuh pakai ARS 1.000 aja. Nah, benaran ini 1.000 aja lah ARS lah. Ya palak rasanya nyaman pula. Naro dasar benaran nah. 16.000 lawan ARS. Nyaman bener nih, ayamnya genal bener nah. Ada tarung gorengnya juga. Lawan ada sayurnya belongka. 16.000 kan menyesal ini. Nasinya kayak apa banyak, Pak? Nasinya banyak. Mantap dah. Bagi kawan-kawan yang hendak makan murah, nyaman, dan dijamin pasti kenyang, datang aja ke Ayam Penyet Agijah cabang Berabai. Alamatnya di Jalan Lingkar Selatan, tepat di samping SPX. Lanjut Mas Bro lah.
dari Fahmi Zaidan, mudah-mudahan ada mobil pelajar gratis dari Samuda atau Baruh Jaya ke Madrasah Aliyah Negeri Negara kalau nih maksudnya nih, dan SMKN 1 Daha Selatan. Karena kita dorong itu, kita sampaikan perihal mobil pelajar karena perlu supaya siswa-siswa ini kan biasanya turun sekolah atau balik sekolah biasanya pakai kendaraan balah. Nah mungkin itu bisa kemacetan karena jalan di sana sempit juga kan. Nah sejauh ini memang ada bang lah kayaknya mobil pelajar itu. Belum selama lihat daerah Muning sih. Kayak ada kayak itu nah Daha Utara ada, cuma CSR dari perusahaan kan. Nah mungkin kedepannya kita dorong lagi supaya lebih banyak mobil-mobil itu fasilitas umum, transportasi umum itu untuk khusus sekolah itu diadakan lah, kayaknya kita coba sampaikan. Oke, lanjut lagi dari akun Erma Naila, minta usul mobil atau motor damkar tambangan rancak benar mogok atau membaiki. Sudah diusul, katanya masyarakat tambangan jadi lewat itu mungkin mengumpulkan gotong royong. Sudah dilaksanakan minta-minta kepada masyarakat, tapi bang masyarakat belum bisa memenuhi. Maksud kami kada sepenuhnya minta bantuan, paling kada untuk tambahan aja. Oke. Siapa itu? Erma Naila. Iya. Kena coba komunikasi lah lawan ulun kan. Kalau kawa ulun mengonekan atau membantu, karena kan ulun coba sambil soundingkan juga. Yang pasti mengenai pemadam mobil sosial lah bahasanya itu sangat perlu kita di negara, apalagi di tambangan yang padat penduduk. Nah, mudah-mudahan karena bisa kita dorong ke pemerintah daerah, kita dorong. Kalau kada kita bagaimana karena solusinya kita sama semalam juga ada juga waktu lawan Pak Camat semalam sudah disampaikan juga Pang. Cuman ulun sampaikan ulang gitu lawan pian Mas Bro lah terkait pemadam kebakaran jalur air, karena kita wilayah Daha ini dipecah atau dibelah oleh air gitu nah. Jadi lebih nyaman oleh sungai. Lebih nyaman mungkin atau lebih cepat lewat jalur sungai gitu nah, apalagi kayak misal di daerah-daerah kayak yang tadi di Samuda, di daerah Bejayau, kalau hanya mengandalkan mobil pemadam itu sedikit kurang cepat lah gitu nah. Kalau kawa diusulkan mantap itu luar biasa jadi lakas idenya jujur, karena Banjarmasin itu kayaknya sudah ada. Banjarmasin tuh sudah ada untuk bukan damkar tapi ambulans. Ambulans, kapal ambulans. Jadi ke rumah sakit tuh bisa lewat jalur air karena karena coba luar biasa itu bagus anunya. Mungkin bisa juga tuh sekalian mobil ambulans plus gasan pemadam. Jadi agak terkenal gitu. Jadi gasan masyarakat misalnya hendak bawa obat cepat itu bisa kalau dipakai, atau pas waktu kebakaran apalagi ini musim kemarau kita bulan tadi kan Mas Bro lah nang sehari ini berapa kali di negara nih kebakaran gitu nah. Dan itu perlu memang akses cepat gasan kebakaran gitu nah. Lanjut dari akun Marpuah MPH, mohon perbaikan jalannya di Pakapuran Kecil. Banyak jalan yang rusak dan juga untuk bantuan beras atau yang lain tolong dilihat dan dikunjungi ke rumahnya langsung supaya tahu apa orang itu layak dapat bantuan atau kada. Soalnya banyak orang yang kada dapat bantuan, orangnya sakit bahkan sudah tua, tapi mereka nilai bukan dari tuanya atau kada mampu, tapi mereka nilai dari bentuk rumah, bukan yang tuanya. Banyak warga kami tidak dapat bantuan, asal orang-orang itu layak untuk dapat ya. Kada karena target mungkin itu kurang tepat sasaran kan? Karena perihal bansos, bantuan dan lain-lain biasanya desa punya data kan, dinas sosial punya data. Nah kadang-kadang ini kada sinkron. Nah selain itu juga kurang tepat sasarannya, kadang-kadang kan mendistribusikan itu lewat desa. Nah jadi karena coba dievaluasi perihal mengenai pendataan bantuan untuk masyarakat, baik itu yang tidak mampu berupa beras ataupun uang tunai, agar nantinya tepat sasaran. Karena memang saking banyaknya mungkin pendistribusian bantuan itu pasti adalah persentasi tepat salah
sasarannya. Nah, dan itu perlu nantinya ke depannya dievaluasi supaya lebih baik tepat sasaran. Dan kadang-kadang mudah-mudahan kada terjadi di kita, kadang-kadang ada juga keluarga dimasukkan kan, desa teperait lawan perangkat dimasukkan karena ini parak, tetangga dimasukkan, tidak melihat dari segi faktor ekonomi, usia, rumah dan lain-lain. Nah, itu mungkin jadi catatan kami dan ini bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya. Ulun lanjut Mas Brolah. Titip pertanyaan. Yang komen pertama tadi 3 pertanyaan tadi tentang tugas dan komisi 3. Ini pertanyaan tentang Rizal sebagai ketua Gekraps dan ketua HIPMI HSS. Apa ada rencana Gekraps untuk ekonomi kreatif di Daha? Satu tuh Mas Brolah. Lawan yang nomor 2 nih, di struktur organisasi HIPMI kenapa banyak orang kandangan? Apa orang di negara kadada yang gabung? Padahal cukup banyak pengusaha muda Daha yang cukup sukses menurutku. Ya. Oke. Perihal mengenai ulun sebagai ketua Gekraf dan HIPMI kan tadi pertanyaannya. Nah, jadi Gekraf ini kan gerakan ekonomi kreatif nasional. HIPMI itu himpunan pengusaha muda. Memang hari ini ulun diminta kawan-kawan untuk menukangi sebagai ketua. Kalaunya perihal mengenai apakah pengurus negara kadada masuk, kayaknya di HIPMI banyak masuklah, cuma kadang-kadang terkendala. Banyaklah beberapa nama dimasukkan, bahwa bahkan ulun minta carikan kawan-kawan yang baru kan, ada yang fresh graduate, ada yang baru mulai usaha, masukkan aja dulu gesan belajar. Tapi kadang-kadang terkendala kalaunya ada kegiatan, maka kegiatan itu kadang-kadang rapat dan lain-lain di kandangan kan. Nah, apakah ada program itu nantinya di negara dan lain-lain? Alhamdulillah, ulun insya Allah sudah mendorong dan mungkin di 2026 itu akan terrealisasi beberapa program-program, baik itu Gekraf maupun itu HIPMI yang basisnya itu untuk ekonomi kreatif, ekonomi kerakyatan, dan untuk menunjang pengusaha-pengusaha pemula kita di Hulu Sungai Selatan. Misalnya contoh salah satu programnya itu adalah nantinya kita akan ada program HIPMI Goes to School, Goes to kampus, dan Goes to pondok pesantren, baik Gekraf maupun HIPMI. Itu untuk apa? Nantinya kita akan hadirkan pengusaha yang mungkin sudah dianggap sukses untuk memberikan storytelling kepada siswa-siswa, mahasiswa ataupun santri untuk bisa tertrigger memulai usaha. Nah, artinya untuk berwirausaha, bukan orientasinya hanya untuk menjadi misalnya pegawai atau apa kan. Nah, jadi kita mendorong untuk bisa banyak-banyak terlibat dalam dunia kewirausahaan. Selain itu nantinya setelah terjaring, mereka masuk, mereka mau berusaha, nanti akan ada pembinaan. Pembinaan itu salah satunya nantinya akan ada workshop, ada pelatihan. Misalnya workshopnya, kalaunya ada yang produk UMKM, kita akan adakan workshop nantinya di 2026 itu, misalnya workshop seminar hak cipta, hak paten, sertifikasi halal gratis. Jadi produk-produk UMKM yang daftar, apa produknya, nah karena kan kita adakan wadahnya, kita hadirkan dalam forum diskusi itu Kemenkumham, lembaga-lembaga stakeholder terkait, supaya produk UMKM itu bisa tersertifikasi halal, mempunyai hak paten dan hak cipta. Nah, selain itu juga karena insya Allah akan kita laksanakan juga itu secara berkala, karena kita melihat kondisi kemarin di Kota Banjarbaru itu kan produk UMKM itu sampai ke kepolisian, sampai ke aparat, mengenai hanya tidak ada tanggal expirednya. Ada tanggal expirednya kan, itu semua viral kan, sempat Menteri UMKM hadir kan. Nah, negara itu banyak ekonomi kreatifnya, banyak produk UMKM lokalnya. Kalaunya kita berjalan di sini Bang, di Bayanan itu banyak dapur-dapur kan, tabungan, vas-vas bunga dan lain-lain. Habis itu kalaunya kita ke Sungai Pinang, Pandai Besi, kapak-kapak, barang dan lain-lain. Ada yang Bakamasan juga. Kalaunya ke daerah Penggandingan,
ada roda kan dari Kuningan, di Tambak Pitin belakang Pasar Jumat itu ada dari aluminium itu jadi panci, jadi rinjing dan lain-lain. Artinya apa? Masyarakat Nagara ini kada perlu lagi dilajari kayak apa caranya kreatif. Kreatif Sudah kreatif. Bahkan ada pepatah dulu kan guyonan, kalaunya pesawat itu gugur di Nagara, maka itu akan jadi kapak, akan jadi panci, akan jadi ini kan. Artinya saking kreatifnya buhan negara ini. Nah, cuma masalahnya kenapa sampai dapur itu kalau kita berjalan di sini masih banyak yang berbaris. Nah, nggih. Masih banyak yang kada payu. Nah, artinya beberapa kali sampaikan dengan Dinas Perdagangan waktu rapat supaya kerja-kerja itu jangan lagi yang duplikasi dari program terdahulu. Coba kita cari jalan kayak apa melink and match-kan antara produk kita itu dengan market di luar ya. Kayak apa caranya dapur ini, parang ini, rinjing ini itu bisa payu masyarakat ini supaya tahu keluar. Maka kalau itu aja masalahnya, kalau itu bisa diatasi oleh pemerintah, pasarnya dapat, perekonomian negara ini luar biasa. Maju, berapa banyak orang berwirausaha, berapa banyak tenaga kerja yang direkrut, berapa banyak pendapatan yang dihasilkan. Beneran. Bahasnya kan kalaunya dalam ilmu ekonomi itu kan supply and demand kan. Ya. Nah, kalaunya demandnya itu tinggi, permintaan pasar itu tinggi, maka supply naik. Nah, kenapa supply ini banyak? Kita lihat berjejer, karena tidak ada demand-nya. Tugas pemerintah ini kan dalam hal ini dinas terkait selalu ulun dorong, apalagi kapasitas ulun sebagai ketua Gekraf dan ketua HIPMI, supaya demand ini harus ada dari luar. Jangan hanya orang-orang kita aja menukari. Kan dapur dan lain-lain. Nah, kalau demand ini ada dari luar, maka ini barang keluar taruh supaya masyarakat itu tahu lah aja keluar barang. Nah, saat ini kan komoditas kita yang memang sampai kayak itu, mungkin waktu saat ini panen semangka memang keluar karena demandnya ada. Ini kada perlu dicarikan, kada perlu peran pemerintah. Ini sudah banyak permintaan. Nah, ketika kita berjalan ke Banjar, betapa bangganya kita melihat misalnya di Jayan itu ada semangka mana, semangka Nagara. Gumbili mana, Gumbili Nagara. Bahkan ada sampai ke Jawa, sampai ke tempat swalayan itu ada semangka Nagara juga. Bukannya kada tahu Nagara itu yang mana. Cuma tahunya semangka Nagara aja namanya. Nah, kita berharap demand yang ada di sektor pertanian kita ini juga bisa kita link and match-kan supaya di sektor kreatif kita ini bisa berkembang dan tumbuh. Nah, kenapa ulun menjelaskan itu? Karena ini perihal mengenai HIPMI dan Gekraf tadi. Nah, itu kan salah satu ekonomi kreatif yang ada di masyarakat juga. Nah, itulah yang kami dorong, ulun selalu mendorong dalam rapat-rapat baik dengan dinas, baik kapasitas ulun sebagai anggota DPR maupun sebagai ketua HIPMI ataupun Gekraf. Nah, mungkin selanjutnya tadi apakah di Nagara itu ada program untuk di Nagara? Tadi sudah sampaikan, pengurus itu sudah banyak. Kalaunya ada yang berkenan nih sekaligus promosi, kalaunya ada yang mau bergabung, silahkan kita sama-sama belajar. Untuk masuk HIPMI, masuk Gekraf, kada mesti harus ada usaha. Memulai aja dulu, intinya mulai aja dulu, belajar, kita mencari jaringan, mencari patuhan, relasi agar kedepannya nyaman. Kadang-kadang menjadi tantangan juga bagi kita. Kadang-kadang anak-anak muda kita ini lebih asik dengan gadgetnya kan masing-masing. Nah, untuk dunia organisasi, sosialisasi dengan kawan-kawan ini kan kadang-kadang lebih dekat dengan orang jauh daripada dengan orang dekat kan. Ini saya bahigaan lawan Bung Irfan, kada bepandir, tapi mengulai HP bahabaran lawan kawan yang ada di Jawa. Kan itu realitasnya saat ini. Nah, itu hanya dalam dunia sosial, kayak itu pun terjadi dalam dunia organisasi. Jadi memang tantangan. Kalaunya ada yang berkenan masuk, hubungi, kasih aja nomor langsung atau hubungi ulun di Facebook atau dulu bisa juga ya, bisa juga. Nah, intinya karena kami menyalurkan kapian. Karena kami pun sudah melaksanakan program
di HIPMI dan Gcraft itu agar seluruh produk-produk UMKM ataupun itu yang ada punya usaha, kita kerjasama dengan Karadio. Nah, kita kerjasama dengan Karadio mempromosikan wawancara seperti ini juga. Jadi untuk mencari akses pasar untuk pengusaha-pengusaha kita berusaha untuk menaikkan kelas lah pengusaha-pengusaha yang ada di HIPMI. Selain itu, apa untungnya masuk Gcraft ataupun HIPMI kan menjadi pertanyaan. Salah satu misalnya kita semalam nih, kebetulan ada Bang Sarif juga, kita kan sudah kerjasama MOU dengan BRI, Bank Rakyat Indonesia, BRI, cabang Kandangan. Nah, jadi dalam memorandum itu bahwa setiap anggota HIPMI ataupun Gcraft itu dari segi pembiayaan permodalan itu mendapatkan akses khusus lah. Nah, artinya ada kemudahan-kemudahan yang didapatkan daripada kita yang umum. Nah, misalnya sampean perlu apa permodalan, nah karena dibantu. Nah, artinya kita sudah ada kesepakatan, ada MOU-nya, ulun langsung bertanda tangan dengan kepala cabang dan disaksikan bupati. Nah, artinya itu salah satu. Nah, jadi ketika ada permasalahan akses permodalan, finansial untuk berusaha dan lain-lain, nah itu bisa. Berarti dengan ada keanggotaan sebagai tadi itu ada kemudahan yang didapat? Ada kemudahan karena kita sudah kerjasama dengan BRI. Anjir, ini bungut bener. Apa dipikiran? 2 hari sudah mau bahas sakit banget kepala aku nih. Puitan menyuruh aku begini. Aku ini calonnya kan dedet nih. Begitu pulang aku pikirkan calon ada sasarannya aku pulang nih. Maka tahun ini 2025 ini lihatku di TikTok, di Instagram sasaran orang bagus-bagus. Kemana calon ini aku mencari sasaran yang benar bagus nih? Kamu mikirkan masalah antara niji. Jangan bener ini. Wah ini sahabat rinta menyiwa aja orang sini nih. Ada sudah. Di mana tuh? Di Pikya Galeri. Nah, Pikya Galeri ini Ji. Ada jauh dari sini di Hebiro. Oh, di biro sini? Hebiro sini wala. Ay, berarti kan kita orang benua negara sini. Orang benua juga, orang negara juga. Jadi Ji, di Pikya Galeri ini tuh ada salah hantaran lagi. Apa lagi? Undangan kawa juga. Mana undangan nih? Kawa, souvenirnya kawa. Mahal sampai ke paket bunga lo. Paket bunga ini mau lawan ada juga. Mau lawan juga kawa juga. Sesuai banget undangan ibunya Pikir Galeri mau kira apa? Nah betul. Oh. Biasanya hantaran aja menyiwa-nyiwa buahnya kasih tuh buahnya. Kayak itu kasih tuh ya. Oh iya nih ya. Harap beneran beli baru. Sana selanjutnya minta juga kita menikmati barang boleh lah. Medali nah. Iya. Yang ada minta ya ini mau beneran. Jangan kali ingat Pikya Galeri _ Ulun lanjut. Jadi tadi terjawab lah, artinya bobohan negara ada aja nang 4 HIPMI. Banyak aja kayak itu nah. Banyak. Bahkan separuh-separuh kan nyari kalau di grup tuh. Cuma kalau yang rancak bakal kumpulan. Nah, karena memang ulun ada rencana hendak mengumpulkan kawan-kawan HIPMI yang ada di negara ini karena berdiskusi khusus negara. Jadi karena berdiskusi karena rencananya kita akan juga ada program selain mereka diundang ke wawancara di podcast di Karadio kan, dan mungkin bisa kolaborasi karena lawan podcast Daha kan juga khusus negara nih. Nah setelah itu kita ada program visit UMKM. Karena apa ada usaha kita bawa wartawan, kita bawa jurnalis karena meliput. Nah untuk mempromosikan di media maupun jurnalistik. Nah jadi macam-macam cara lah kita programkan agar UMKM dan ekonomi kreatif kita ini bisa tumbuh dan berkembang. Mantap. Selaras juga lawan kami podcast Daha memang hendak menaikkan UMKM itu juga. Jadi selain podcast ini kadang di sela-sela podcast ini kami ada iklan itu promo juga UMKM yang ada di Banua kata nah. Jadi gesan masyarakat Daha juga jangan takutan lah mau hubungi kami podcast Daha misal Bang kami hendak minta promoakan ini. Kami kadang meminta tarif. Amun hendak memberi tapi kami terima aja Bang. Tapi kami kadang minta tarif, kami siap mengolahkan video apa segalaannya gesan promo UMKM buah impian.
dan itu gratis. Kalau nak memberi kami terima gitu nah. Bisa berarti karena Bang Irfan lah kerjasama bisa, ya bisa. Ini mungkin ada pertanyaan Bang dari Fikri An-Nagarai. Cepat tanggap Bapak Rizal Nagara aja mau usul lampu tiang listrik antara gang 1 dan gang 2 karena penerangan di sana sangat minim, kada sampai seminggu sudah dipasangkan. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Nah, alhamdulillah lah. Lanjutlah, ini dari akun Iwan Kusuma. Irfan Sebastian aja betitip masalah gulma susupan laki di wilayah rawa di negara. Kalau pina ada dari pemerintah penanganan pembasmian gulma supan laki, entah ada alatnya atau metodenya apa, konsul ke pihak yang kompeten masalah penanganan gulma. Banyak lahan yang ditumbuhi gulma susupan laki nang maulah masyarakat kesulitan bertani. Sebujurnya selain bertani itu nang bebuhan Pak Iwakan gini nang beisi sungai Mas Bro. Gara-gara susupan tuh iwaknya kada tapi beisi juga. Nang bahuma nih. Kadang waktu kemaraunya hendak betabes bilang katul bener di tabes gitu nah. Itu salah satu bebuhan petani lawan buhan Pak Iwakan Bang jual itu nah. Masalah gulma dan susupan ya. Dari siapa tadi Bang? Iwan Kusuma. Nah, itu sudah ulun sampaikan jauh hari. Bahkan screenshot itu sudah ulun kirim ke Kepala Dinas Pertanian. Alhamdulillah. Nah, karena kita ini sudah punya alat di dinas itu namanya drone. Drone biasa menyemprot itu nah itu sudah ada di anggaran perubahan ini, itu sudah dianggarkan untuk pelatihan operatornya. Nah cuma belum teranggarkan untuk pengadaan pestisidanya lah apa itu namanya. Nah yang cairannya itu nah itu 2026 karena ulun sampaikan untuk dianggarkan. Nah ini sudah ya kan sudah. Ya Allah iya. Nah izin Pak Ades, adakah drone-nya sudah ada, cuma operatornya baru akan dilatih menggunakan dana APBD perubahan. Nah perubahan 2025 siap ya. Sekalian anggarkan untuk cairan pembasminya juga. Ulun kada ingat anggarkan di APBD perubahan murni. Tolong buhan pian kawalkan mengusulkan. Oke siap. Nah jadi sudah sampaikan, intinya kita fasilitas alatnya sudah ada namanya drone. Karena operatornya dilatih di perubahan 2025 ini masih proses mungkin sudah pelatihan atau kurang tahu lah secara teknisnya. Nah di 2026 karena dianggarkan untuk cairannya. Nah jadi nanti ketika ada daerah-daerah wilayah kawasan pertanian habis banyu dalam kan biasanya tumbuhan gulma, habis banyu karing tuh biasanya bingung apakah ditabas memerlu waktu atau dibakar. Nah ini salah satu solusi juga agar tidak terjadi maraknya pembakaran lahan. Nah jadi dengan cara disemprot pakai drone itu akan mengurangi pembakaran lahan oleh masyarakat ataupun petani. Memang kalau pembakaran lahan ini diperbolehkan sebenarnya dengan radius 2 km. Cuma kalau semua masyarakat itu membakar, artinya kan keseberatan ya Allah. Nah, jadi supaya mengantisipasi itu, maka sudah ada alatnya, operatornya sudah dilatih, karena diadakan. Nah, perihal bagaimana teknisnya, karena mungkin bisa lewat ulun di mana daerah-daerah kawasan yang hendak disemprot kan, atau lewat langsung dinas langsung dan lain-lain, supaya ini bisa merata di hulu Sungai Selatan. Jadi sudah ulun sampaikan tadi ya Allah, alhamdulillah. Jadi tinggal menghadang aja lagi ya. Mas Bro lah. Karena itu dari beberapa kali ulun reses, apalagi daerah pertanian yang luas, misalnya kayak Hakurung, Paharangan, Paramaian, banyaklah daerah-daerah. Masalahnya itu kadang-kadang perlu waktu untuk melingai lahan itu. Berapa waktu sudah kan? Karena bertanam pulang. Kada sawat panen sekali, panen sekali banyu dalam. Nah itu beneran. Cuma kalau melihat dari segi perkembangan demonstrasi di mana-mana, bahkan sampai membakar gedung DPRD dan lain-lain, dalam hal konteks yang saat ini berkembang, isu-isu di nasional, masalah demo-demo, mempunyai hakkah kita terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah? Ketika pemerintah
ketika masyarakat tidak merasa ada pembangunan, apakah salah misalnya menuntut ke pemerintah? Gak ada salah, sangat benar. Kenapa sangat benar? Toh misalnya kita sebagai masyarakat pajak bayar, retribusi bayar, nah mulai rumah bayar, balik nama bayar, pajak kendaraan bayar, sampah bayar, jual beli tanah bayar, hendak makan bayar, sabarataan bayar dikenakan pajak.